melaporkan. Pemirsa, kenaikan drastis pajak bumi dan bangunan hingga 400%, maksud kami, juga terjadi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Namun hal ini dibantah Bapenda Jeneponto dan menyebut kenaikan hanya 64% saja, bukan 400%. Kenaikan pajak bumi dan bangunan secara drastis juga dirasakan warga Jeneponto, Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah Mansur, yang merupakan warga desa Bulo-Bulo, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. Dirinya merasa kaget setelah mengetahui surat pemberitahuan pajak terhutangnya yang naik hingga 428%. Di tahun 2024, Mansur membayar PBB sebesar Rp25.000, namun di tahun ini dirinya harus membayar sebesar Rp132.000. Tak hanya Mansur saja, para tetangganya juga mengalami hal yang sama. Pembayaran di tahun 2024 itu dengan pemberitahuan pajak hanya Rp25.000. Sedangkan di tahun 2025 ini naik menjadi Rp132.000. Jadi memang kenaikannya luar biasa. Dan memang bukan hanya saya, ada di beberapa warga juga yang mengeluh terkait dengan kenaikan pajak. Tetangga ada yang tahun kemarin, menurut informasinya itu Rp50.000, sekarang naik menjadi Rp600.000. Tapi sampai sekarang dia tidak bayar, dia tidak punya uang. Terkait kenaikan drastis PBB ini dibantah oleh Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jeneponto yang menyebut kenaikan pajak hanya 64%, bukan 400%. Mengenai kenaikan 400%, setelah kita cek ini, kalau memang betul ini NJOP, apa NJOP-nya dimaksud, itu kenanya kurang lebih 64%, bukan 400%. Lebih lanjut, Kepala Bapenda Jeneponto menyebut penetapan tarif baru ini adalah upaya Pemda menjalankan regulasi yang telah ditetapkan DPRD Jeneponto tahun 2023. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Kairang Mamo, iNews melaporkan. Pemirsa, warga menyerbu penjualan beras murah yang digelar di kantor kecamatan di Boyolali, Jawa Tengah. Antusiasme warga antri beras juga terjadi di Pangandaran, Jawa Barat dan Tangerang, Banten, dan diharapkan gerakan pangan murah ini bisa menekan gejolak harga beras. Warga rela antri selama 30 menit untuk bisa membeli beras, minyak goreng, dan telur ayam murah di kantor kecamatan Banyudono, Boyolali. Satu karung beras berat 5 kg dijual Rp57.000, minyak goreng Rp15.000 per liter, dan telur ayam Rp24.000 1 kilonya. Sementara itu, setiap warga dibatasi hanya bisa membeli maksimal 2 karung beras saja. Gerakan pangan murah ini digelar untuk menstabilkan harga bahan pokok di pasaran, utamanya beras yang saat ini kian melejit. Selain membeli sembako, warga juga mendapat bonus bendera merah putih untuk menyemarakan peringatan HUT RI ke-80. Sementara di Pangandaran, Jawa Barat, ratusan warga juga antri mendapatkan paket sembako murah meski sempat diguyur hujan deras. Berlokasi di halaman komplek Grand Lovina, Pangandaran, warga yang sudah mendapat kupon menanti giliran untuk mendapat beras, gula pasir, terigu, dan minyak goreng. Warga mengaku sangat terbantu dengan program gerakan pangan murah karena sangat mengurangi beban pengeluaran warga, sekaligus menjaga fluktuasi harga sembako di pasar. Antrian warga untuk mendapatkan sembako murah juga terjadi di Tangerang, Banten. Meski harus antri, namun warga mengaku senang bisa membeli beras dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Rencananya gerakan pangan murah akan berlangsung hingga 16 Agustus mendatang di seluruh Indonesia. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, Sido Today akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Bahwa kasus hukum
hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kandungan. Inside Story di Sindo News TV. To the point aja. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada gaduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Diandra Mukti, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. KPK terlibat. Kita harus tunggu. Ini mewakili disiplin. Mengupas isu-isu terhangat. Eleftherin balistik. Iran sudah mengklaim mereka menang. Very dangerous man. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Jangan dilanjutkan. PBB harus turun. Ratifikasi diperlukan. The Prime Show di Sindo News TV. Pemirsa, unjuk rasa menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Bono, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Pengunjuk rasa saling dorong dengan petugas karena kecewa tidak ditemui Bupati Bone. Unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Pemuda dan Mahasiswa yang memprotes kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 300% di Kabupaten Bone diwarnai kericuhan. Peristiwa terjadi saat pengunjuk rasa meminta untuk bertemu dengan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, namun tidak terpenuhi. Pengunjuk rasa kecewa karena hanya diterima oleh sejumlah kepala dinas saja. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan telah terjadi miskomunikasi, di mana pendemo meminta semua data, namun penerima aspirasi memberikan sejumlah alasan. Namun kericuhan tidak berlangsung lama karena polisi yang mengawal aksi berhasil menghalau dan menenangkan pengunjuk rasa. Kenapa kami menolak? Karena kami menganggap bahwa kebijakan bupati ini itu sangat tidak relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Makanya dari itu kami meminta pemerintah daerah mentransparansikan kajian sosial ekonomi daripada masyarakat. Karena kenapa? Ini adalah implikasi dari relativitas kenaikan pajak. Karena ada perbedaan kenaikan antara Kecamatan 1 dan Kecamatan 2. Masa pun berharap tuntutan mereka didengar oleh pemerintah Kabupaten Bone dan kenaikan pajak bumi dan bangunan bisa dibatalkan. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews.